Servis power mobil 3600 watt yang mati total kini sudah jadi. Akan saya coba untuk mengecek suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel tutorial Om Sunar TV. Saya akan sedikit berbagi ilmu untuk menservis power mobil yang mati total. Untuk wattnya 3600 watt. Ini mati total. Saya beli dari tukang rosok. Semoga bisa menyala. Untuk rekan-rekan, bila suka video saya, mohon untuk dibantu dan disimak untuk videonya. Bagi yang tidak suka, boleh meninggalkan tutorial kali ini. Mari kita langsung saja untuk ke videonya yuk. Servis power mobil untuk wattnya 3600 watt. Ini beneran atau tidak? Ini tak ambil dari gudang, dan untuk sekringnya sudah tidak ada. Katanya ini mati total dan penuh dengan debu-debu. Untuk depannya seperti ini. Akan saya bersihkan dulu sebelum dibongkar. Ini masih disegel seperti ini. Ini katanya mati total, dan akan saya bersihkan dulu untuk debu-debunya biar kelihatan agak bersih. Seperti ini untuk keadaannya. Kalau untuk wattnya 3600 watt, apakah benar ini? Coba nanti tak bongkarnya apakah benar. Ini kelihatan sudah agak bersih. Coba tak bongkarnya dulu. Kita tak lihat untuk dalamnya. Ini masih benar-benar segel. Ada 6 baut kanan dan kiri. Akan saya lepas dulu. Untuk melepasnya akan saya skip dulu biar nggak makan durasi lama. Ini setelah dibuka untuk penutupnya, di dalamnya ada sedikit debu-debu. Ini akan saya bersihkan dulu. Sebelum untuk pengecekan selanjutnya, ini tak bersihkan dulu biar pengecekannya nanti bisa enak dan kepenak. Coba tak ceknya dulu. Sebelumnya akan saya ambilkan adaptor dulu. Sebelum saya oprek, akan saya coba dulu memakai adaptor. Untuk adaptornya seperti ini, SMPS. Ini outputnya 12 volt. Tak sambungnya dulu ke belakang sini. Ada positif, rem, dan ground. Untuk penyambungannya di sini. Barangkali untuk tidak menyala ini hanya sekringnya saja nanti. Ini sudah tak sambung untuk tegangan 12 voltnya. Dan untuk kabelnya ini sama saja, merah 2 hitam 2 ini sama saja, ini jadikan satu, hanya positif dan negatif. Akan saya colokkan, nanti perhatikan untuk indikatornya ini apakah nanti bisa menyala.
Ini akan saya carikan untuk colokannya. Akan saya coba apakah benar mati total. Coba tak colokan dulu. Akan saya telusuri untuk penyebabnya apa kok tidak bunyi. Ini akan saya colokan. Tak colokan dulu untuk pengecekan selanjutnya. Coba lihat untuk lampu indikatornya, masih belum menyala juga. Mungkin untuk adaptornya, mengingat ini tidak ada tegangan. Coba tak ceknya dulu skala 200 untuk pengecekan dua komponennya, SMP/S nya atau powernya yang rusak. Pro negatif kita taruh di negatif, positif di positif. Coba perhatikan untuk multitesternya. Untuk multitesternya 12 volt. Berarti untuk adaptor saya ini normal, tidak ada kerusakan. Coba tak lanjut untuk penyambungan sekring di dalamnya, benar tidak menyala. Ini ada dua sekring di belakang sini. Kemungkinan untuk sekringnya ini yang menyebabkan tidak menyala. Coba tak kasih kabel, akan saya jumper dulu. Barangkali cuma ini yang menyebabkan mati total. Ini sudah saya sambung kedua sekringnya ini. Nanti akan saya sambung di sini. Ini untuk sekringnya tidak ada, akan saya kasih jumper kabel. Ini sudah saya kasih jumper kabel untuk pengganti sekring yang di belakang. Ini sudah kelihatan. Setelah penyambungan sekring untuk di belakang, akan saya cek dulu untuk tegangannya apakah sudah bisa masuk. Perhatikan untuk indikatornya, nanti akan saya colokkan. Setelah penyambungan untuk indikator pun masih belum menyala, akan saya lanjutkan untuk pengecekan selanjutnya. Perhatikan untuk indikatornya, nanti akan saya cek dulu untuk tegangannya apakah sudah ada, apakah sudah masuk. Untuk pengecekannya seperti ini, saya memakai analog, multitester analog untuk mengeceknya. Ini akan saya colokkan kembali, akan saya cek penyebabnya apa kok tidak bisa menyala. Untuk resistor yang positif sama negatif ini akan saya cek dulu. Untuk prob hitam akan saya tempelkan di posisi negatif sini. Coba perhatikan untuk multitesternya. Kalau di sini untuk inputnya tegangannya 12 volt ada. Di sini ada. Setelah 12 volt melewati jalur resistor 220, ini tidak ada. Kemungkinan untuk resistornya ini yang mati. Perhatikan sekali lagi. Untuk pengecekan untuk negatifnya, prob hitam kita taruhkan di R12 voltnya. Di sini ada. Lalu yang ke masuk sini kok enggak ada. Berarti untuk resistor keduanya ini mati, ini sama ini. Ini mati, akan saya lepas. Untuk resistornya nilainya 220.
atau merah coklat. Untuk keduanya kelihatannya untuk resistornya mati. Yang satunya di sebelah sini. Ini akan saya lepas dan akan saya cek dan akan saya ukur kembali setelah tak lepas nanti. Ini akan saya lepas dulu. Untuk melepas baut-bautnya sangat banyak sekali, akan saya skip untuk videonya. Untuk pengambilannya ban jepit transistor finalnya semua sudah saya ambil seperti ini. Sangat banyak sekali untuk penjepitnya, untuk transistor finalnya dan baut-baut yang lain. Ini akan saya angkat, akan saya cek kembali, akan saya bongkar ini. Akan saya ambil untuk kedua resistor ini. Apakah nanti benar-benar mati untuk resistornya? Coba tak ambilnya dulu untuk kedua resistor ini. Untuk rekan-rekan semua, simak video ini bila ada kasusnya sama. Untuk resistornya sudah saya lepas untuk yang satu. Yang satunya juga akan saya lepas juga. Setelah tak lepas kedua resistor ini nanti akan saya cek kembali. Ini untuk resistornya. Untuk nilainya sudah saya terangkan di depan tadi, 220. Untuk warnanya merah coklat. Ini kedua ini mati. Tapi lebih yakin lagi, akan saya cek, akan saya tes kembali. Setelah dilepas akan saya ukur kembali apakah benar-benar putus untuk resistor ini. Coba perhatikan untuk multitesternya. Saya ukur untuk keduanya benar-benar tidak menyala. Sudah putus ini, benar-benar putus. Akan saya ganti resistornya yang seperti ini. Untuk penggantinya seperti ini. Untuk nilainya sama, 220, wattnya 2 watt ini. Untuk keduanya ini akan saya pasang yang masih bagus. Untuk kedua ini akan saya pasang untuk penggantian resistor. Setelah penggantian resistor nanti mudah-mudahan bisa menyala. Untuk nilainya seperti ini. Mudah-mudahan nanti setelah saya ganti bisa menyala. Untuk lubang-lubangnya masih tersumbat untuk timahnya. Saya longgarkan dulu untuk lubangnya kedua resistor ini. Nanti untuk memasukkan penggantian resistornya biar mudah. Untuk kedua resistor ini nanti. Perhatikan untuk rekan-rekan, apabila ini sangat berguna untuk rekan semua. Ini penggantinya. Sebelum saya masukkan, saya ukur dulu. Ini masih bagus untuk kedua resistor yang ini. Ini akan saya pasang. Mudah-mudahan bisa menyala lagi. Ya namanya saja ini barang dari rosokan. Untung-untungan nanti ya, kalau bisa menyala ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa menyala ya nggak apa-apa. Untuk kedua resistor akan saya pasang dan akan saya tenol kembali.
Untuk rekan-rekan, bila suka video saya mohon untuk di like, untuk di subscribe, dan share ke teman-teman Anda bila membutuhkan tutorial kali ini. Untuk keduanya sudah saya pasang. Untuk resistornya akan saya kasih timah dulu. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Di sini saya juga masih tahap belajar. Mohon untuk bimbingannya untuk rekan-rekan semua. Kedua resistornya sudah saya solder, sudah saya pasang. Dan kaki-kakinya agak kepanjangan akan saya potong dulu biar kelihatan rapi untuk kedua resistor ini. Setelah untuk pemasangan kedua resistornya, ini sama yang ini akan saya pasang dulu. Akan penjepitnya akan saya pasang kembali, akan saya skip untuk videonya. Ini sudah saya pasang, tinggal 4 knop yang belum saya pasang. Nanti setelah jadi, knopnya akan saya pasang kembali. Dan untuk penggantian sudah selesai, akan saya ukur kembali apakah tegangan sudah masuk, dan akan saya colokkan untuk pengecekan. Untuk stekernya saya colokkan. Setelah penggantian resistor akan saya cek kembali, ini tegangannya sudah masuk, sudah ada. Untuk positifnya ini resistor positif, yang satunya resistor negatifnya. Ini tegangan sudah masuk juga, akan saya coba nantinya. Untuk multitester tak singkirkan dulu. Untuk kedua tegangannya sudah ada. Lihat untuk indikatornya sudah menyala. Alhamdulillah, akhirnya bisa menyala. Akan saya kasih kabel speaker di belakang sini untuk mencobanya apakah benar-benar sudah bisa menyala. Tak sambungnya ke speaker dulu untuk mencoba suaranya. Ini sudah saya sambung untuk kedua speakernya. Akan saya cek apakah sudah bunyi. Nanti saya menggunakan speaker 8 in untuk mencobanya. Dan untuk inputnya di depan sini akan saya colokkan. Untuk inputnya sini akan saya cek dulu, akan saya coba. Sudah bunyi, maka saya colokkan untuk mencobanya. Tak kasih cek RCA untuk mencoba suaranya. Sudah bunyi, sudah saya siapkan. Untuk handphonenya untuk mencoba untuk lagunya, saya kecilkan dulu untuk volumenya biar nanti tidak kaget.
Ini akan saya play untuk lagunya. Coba dengarkan rekan-rekan apakah sudah bisa menyala untuk service power mati kali ini. Oke, demikianlah tadi sedikit berbagi ilmu untuk rekan-rekan semua. Cara servis power mobil yang mati total, akhirnya ketemulah penyakitnya resistor 220 yang sudah mati. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kita akhiri dulu, apabila ada kata salah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.